Nah, sampai situ. Bab ketujuh menjelaskan tentang jawaban anggota badan ketika dicabut nyawa. Dalam satu khabar, ketika Allah ingin mencabut ruh seorang hamba, maka datang malakul maut dari arah mulut untuk mencabut ruh seorang hamba dari mulutnya. Maka keluarlah zikir dari mulut seorang hamba tersebut. Maka mulut tersebut berbicara, la sabila laka, nggak ada jalan untuk kamu hai malakul maut dari arah mulut. Fatola ma'ajro lisanuhu fi dzikri rabbi, maka ketika sudah beberapa lama lisan si abdun itu zikir kepada Tuhannya. Artinya ketika hendak dicabut nyawa oleh malakul maut, si lisan, si mulut berzikir. Kemudian malakul maut pergi kepada Allah dan berkata si malakul maut, ya Rob, wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini dan begitu ketika ingin dicabut nyawa. Fayaqulullah, kemudian Allah berfirman, cabutlah dari arah yang lain selain mulut. Kemudian malakul maut datang lagi untuk mencabut nyawa dari arah tangan. Maka keluarlah sodakoh dari tangannya dan bisa berkata sodakoh tersebut, la sabila laka, enggak ada jalan bagimu wahai malakul maut mencabut nyawa dari arah tangan, karena sesungguhnya si hamba tersebut selalu bersodakoh denganku. Kata si tangan bisa bicara. Berapa banyak sodakoh yang dikeluarkan oleh seorang hamba ini dengan tangannya. Kemudian tangan ini selalu mengusap kepala anak yatim dan juga selalu menulis dengan pulpen dan juga selalu menggunakan tangannya untuk menebas kepala orang kafir ketika berperang dengan tangannya. Maka tangan pun bisa berbicara seperti itu. Nah, kemudian si malakul maut mencoba mencabut nyawa tersebut dari arah kaki, dan kaki pun bisa berbicara, la sabila laka, enggak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa dari arah kaki. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang hamba tersebut selalu berjalan denganku, kata si kaki yang bilang, si hamba ini selalu berjalan denganku, dengan kaki, kata si kaki. Berjalan kemana? Ilal jamaati, jalan ke tempat jamaah, senang berjamaah. Wal a'yadi, suka ngejenguk orang yang sakit. Wa majalisil ilmi wa ta'lim, suka datang ke majelis ilmi, suka datang ke majelis taklim. Akhirnya tidak mampu si malakul maut untuk mencabut dari arah kaki. Kemudian si malakul maut mencoba mencabut nyawa dari arah kuping. Kuping pun bisa berbicara, la sabila laka, enggak ada jalan bagimu malakul maut cabut nyawa dari arah kuping. Kenapa? Fa innahu sami'a bial Qur'an, karena sesungguhnya si hamba ini selalu mendengarkan Al-Quran denganku, kata si kuping. Wal azan, suka dengerin azan. Wa zikra, suka dengerin zikir. Kemudian si malakul maut mencoba cabut nyawa dari mata. Mata pun bisa berbicara, enggak ada jalan bagimu mencabut nyawa dari arah mata. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya si hamba tersebut nazara bina ilal masahib, hamba tersebut selalu melihat mushaf untuk baca Quran.
selalu melihat mushaf. Wa wujuhil ulama, selalu melihat ulama, selalu melihat orang tua, selalu melihat orang solih. Akhirnya malakul maut pun berangkat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi menemui Allah dan berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu selalu berkata begini dan begitu." Maka Allah pun berfirman, "Ya malakal maut, alik ismi ala kafika." Wahai malakul maut, gantungkan namaku di atas telapak tanganmu dan perlihatkanlah tulisan namaku kepada ruh hambaku, sehingga hamba tersebut bisa melihat asma Allah. Nah, setelah itu mendapat perintah dari Allah untuk menulis asma Allah di tangannya. Akhirnya malakul maut pun menulis isma Allah di atas tangannya, kemudian memperlihatkan kepada si hamba. Si hamba pun melihat tulisan tersebut, tulisan asma Allah di tangannya, di tangan si malakul maut. Nah, akhirnya si ruh pun menjawab, maka fayakhruju ruhul abdi bibarkatismihi. Akhirnya keluarlah ruh seorang hamba dengan keberkahan asmanya Allah. Fatan sorifu anhu miraratun naz'i, maka hilanglah pahitnya, sakitnya dicabut nyawa karena melihat asma Allah. Jadi orang soleh itu ketika meninggal melihat asma Allah, tidak terasa dicabut nyawa. Afala yansarifu anhul adab al-fazi, apakah bubar, apakah kabur, apakah hilang azab yang sangat pedih ketika dituliskan di dada seorang hamba ismullah. Jadi ketika di tangan malaikat aja itu senang ada tulisan Allah, apalagi Allah masukkan asma Allah kepada dada seorang hamba, maka tidak akan terasa ketika dicabut nyawa. Liqaulihi ta'ala, ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Sesungguhnya apakah Allah bakal menjembarkan, meluaskan, melapangkan dada seorang hamba kepada Islam, bahwa ala nuri mir rabbih, maka orang tersebut ketika sudah Allah lapangkan dadanya kepada Islam, maka sesungguhnya hamba tersebut berada pada cahaya Allah. Afala yansarifu anhumul adzab wal ahwalul qiyamah, maka apakah tidak hilang dari si makhluk tersebut azab dan sulitnya pada hari kiamat ketika pada seorang hamba tersebut sudah tertanam pada kolbunya asma Allah.